kita berbicara lagi tentang Pancasila dan juga kebangsaan kita, kesatuan kita. Belakangan ini ada masalah-masalah kondisi yang memang memecah belah persatuan Indonesia. Kita tahu ada aksi-aksi teror di beberapa tempat. Nah, ini pendapat Prof. Komarudin sendiri dengan kondisi Indonesia yang saat ini dalam tujuan hampir dipecah belah, seperti apa? Dari dulu sampai kapanpun orang-orang yang tidak puas, orang sakit hati, orang yang perusak itu selalu ada. Sejak dari teros, dari perampok, dari koruptor, dari penjahat itu ada saja, sampai nanti pun ada. Tapi yang penting kan bagaimana kemudian kita menjaga orang yang sehat, bagaimana kemudian mengurangi kemungkinan itu. Karena teror itu akarnya macam-macam. Satu mungkin sakit hati, merasa dia tertindas, atau mungkin mendapat pemahaman agama yang tidak benar, atau mungkin karena dia membela saudaranya atau apa. Ini banyak sekali. Oleh karena itu teror itu bisa dibuat klasifikasi. Kalau semakin banyak orang yang sehat dan ekonomi baik, orang punya kesibukan, maka orang-orang yang devian itu kan semakin mengecil ruang geraknya. Jadi persoalannya bagaimana memperkecil ruang gerak. Caranya gimana? Caranya hukum yang tegas. Kemudian lapangan kerja diperluas, yang adil, banyak panutan, wibawa ulama, politisi, intelektual itu dijaga. Nah sekarang ini banyak orang-orang yang mesti menjadi panutan, itu wibawanya berkurang. Kalau wibawanya berkurang, ngomong pun juga nggak akan dipercaya. Kalau nggak dipercaya, maka kemudian orang-orang yang sakit hati, yang orang jahat, sejak dari narkoba sampai teroris, itu dia merasa leluasa. Tapi kalau masyarakat dan negara, kewibawaan moral itu dijaga, maka kemudian rakyat semesta yang akan ikut menjaga. Saya ingat ya, ada beberapa daerah-daerah ketika tradisi ada dijaga baik, itu siapapun yang lahir tumbuh di situ, itu akan terpelihara, terdidik oleh tradisinya. Anak itu lahir tumbuh, itu kan dididik oleh lingkungannya, tradisinya. Kalau lingkungannya tidak baik, ya anak itu ya akan leluasa ikut-ikutan tidak baik. Baik, pertanyaan terakhir Prof untuk menutup diskusi kita. Untuk diskusi kita episode hari ini, yaitu apakah amanat dan cita-cita pendiri bangsa untuk lahirnya Pancasila sudah dijalankan atau diwujudkan? Saya mengapresiasi sekali Pancasila ini telah ikut menjaga keutuhan kesatuan bangsa. Ini yang harus kita hargai. Sebab kalau bukan Pancasila, apalagi atau ideologi apa yang bisa menjaga kesatuan? Saya tidak melihat. Jadi demokrasi dan Pancasila ini pilihan paling baik, paling tepat untuk negara bangsa yang plural ini. Hanya saja persoalannya Pancasila sebagai ideologi tidak cukup ketika Pancasila itu tidak diterjemahkan sebagai living values, sebagai nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari, dalam budaya birokrasi, parpol maupun masyarakat. Bukan sekedar sebagai pengikat persatuan bangsa, tapi sebagai rujukan kehidupan sehari-hari. Ini yang harus diwujudkan dari Pancasila. Nah, kemudian Pancasila selama ini, ya mari jangan hanya dibuat retorika, tapi tadi dibuat juklak sebagai checklist panduan-panduan. Kalau Pancasila ini dilaksanakan dengan betul-betul, kita tidak perlu GBHN. Buat checklist saja. Tidak perlu ada tes wawasan kebangsaan, nggak perlu. Cukup Pancasila saja. Ini kebertuhanannya bagaimana, kemanusiaannya, kan bisa diukur. Kecintaannya pada bangsa dan negara. Kita itu mengakui cinta plural, kadang-kadang kita juga, misalnya gini, sekolah itu diintegrasikan, cari mahasiswa-siswa terbaik dari Aceh sampai Papua, dikasih beasiswa, difasilitasi, kemudian diasramakan, sehingga nanti menjadi kader-kader yang baik. Ini kan tidak ada.
Kemudian tiap-tiap daerah itu dibangun pusat unggulan. Misalnya Papua unggulannya itu katakanlah sepak bola. Dibuat lapangan yang bagus, hadirkan pelatih kelas dunia sehingga orang Papua bangga kami sebagai apa? Jago-jago sepak bola, membawa nama baik bangsa. Kemudian sebelahnya penyanyi-penyanyi. Jadi yang namanya kebinekaan itu bukan sekedar bineka etnis. Tapi kebinekaan program pendidikan unggulan itu wujud dari Pancasila. Kecintaan pada keragaman itu diwujudkan pada perhatian prestasi. Nah, kalau itu yang dilakukan, saya yakin kemudian keragaman ini jadi kekayaan dan keindahan. Indonesia ini letih dan terlalu banyak makan biaya untuk menjaga toleransi, kerukunan, macam-macam. Letih sekali. Sehingga kalau ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, akan terlalu banyak biaya hanya untuk menjaga itu. Tapi kalau itu berhasil kita jaga, ini menjadi satu kekayaan yang indah sekali keragaman. Ya, baik, Prof. Ini satu lagi, Prof. Karena tadi Prof. Komarudin sempat menyinggung tentang tes wawasan kebangsaan yang kurang efektif. Ini bisa dijelaskan, maksudnya seperti apa? Ya layaknya tes itu kan nggak usah ribut-ribut. Ini aja kan nggak jelas ributnya, termasuk saya juga nggak jelas. Soalnya dari mana, oleh siapa, tujuannya apa kan nggak jelas kan. Namanya kebangsaan itu kan ukurannya Pancasila, ketuhanan yang melahirkan kemanusiaan. Kemanusiaan yang cinta pada tanah air kebangsaan, cinta keragaman, Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian melahirkan sikap musyawarah dengan hikmat bijaksana. Bagaimana akan musyawarah tiap hari caci maki kerjanya, dan orang nggak bisa musyawarah dan bijaksana kalau dia tidak menghargai kemanusiaan. Nah, baru kemudian rame-rame mewujudkan keadilan sejahteraan. Kan sederhana sekali. Jadi ukurannya ya Pancasila itu. Baik. Tes wawasan kebangsaan kurang efektif, sebaiknya memang fokus ke Pancasila saja. Itu sudah menjadi ukuran yang terbaik untuk saat ini. Seperti itu ya, Prof. Bagi saya, induknya sumbernya kan itu. Gitu. Baik. Bagi saya efektif dan tidak jelas. Saya juga tidak paham itu sumbernya dari mana. Buktinya jadi objek keributan. Kalau apa-apa yang jelas kan nggak perlu ribut kan. Ya, baik. Terima kasih Profesor Komarudin Hidayat, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, sudah berbagi banyak hal untuk kita di program Meet the VVIP. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita hari ini dengan Profesor Komarudin Hidayat selaku Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Dan saya juga tetap mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol 5M karena meskipun vaksin sudah tersedia tapi memerlukan sejumlah tahapan. Saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.